Halo ketua-ketua semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Euro U21 benua Eropa. Ya, Euro ya ketua-ketuaku. Mempertemukan Prancis versus Polandia. Dan pertandingan yang kedua mempertemukan Georgia versus Portugal. Dan untuk pertandingan yang ketiga, kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub, mempertemukan Fluminense versus Dortmund. Dan pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan yang keempat, mempertemukan rival klub versus Urawa Reds, masih dari Piala Dunia antar klub. Oke lah ketua-ketuaku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju pertandingan yang pertama. Untuk pertandingan yang pertama dari Prancis versus Polandia ya. Untuk statistik 5 pertandingan terakhir, Prancis berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil seri. Dan untuk Polandia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 3 kali menelan kekalahan. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita menuju head to head-nya ya. Untuk head to head-nya di sini hanya pernah 1 kali bertemu saja ya. Dari 1 kali bertemu ini hasilnya seri, yaitu dengan skor 2-2 ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, untuk klasmen sementara kedua negara tersebut, untuk Prancis menduduki peringkat yang kedua. Dari 2 pertandingan berhasil mendapat 4 poin, memiliki poin yang sama dengan peringkat yang pertama ya. Oke ketua-ketuaku, dan untuk Polandia menduduki dasar klasmen, yaitu peringkat keempat. Dari 2 pertandingan terakhir berhasil mendapat 0 poin saja, yaitu belum berhasil mendapatkan kemenangan dan hasil seri. Oke ketua-ketuaku, masuk untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di 1/4 dan di 1/2. Prancis memberikan pur kepada Polandia ya. Untuk over-undernya, para bandot menyediakan di over 3 dan di over 3/4. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita membahas pertandingan kedua tim tersebut. Menurut saya di sini yang akan memenangkan pertandingan yaitu Prancis. Kenapa saya mengatakan Prancis yang akan memenangkan pertandingan? Karena secara klasemen saja Prancis memiliki poin yang sama dengan peringkat ke-1. Dari 2 pertandingan berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri. Sedangkan Polandia sendiri belum pernah pun mendapatkan kemenangan dan hasil seri ya. Oke lah, secara head to head-nya ketua-ketuaku memang belum pernah mendapatkan kemenangan Prancis, dan begitu juga untuk Polandia karena baru pertama kali bertemu ya. Dan ini pertemuan yang kedua untuk kedua tim tersebut. Menurut prediksi saya, skor di sini akan jatuh dengan skor 3-0. Ketua-ketuaku, saya sarankan di sini untuk mengambil handicapnya ya. Karena di sini kalau mengambil overnya mengikuti prediksi skor saya, kita hanya hasilnya seri di sini ya ketua-ketuaku. Jadi untuk mengambil handicapnya boleh mengambil di Prancis 1/4 ataupun 1/2. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita membahas pertandingan yang kedua ya. Untuk pertandingan yang kedua mempertemukan Georgia versus Portugal. Oke ketua-ketuaku, untuk Georgia dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Dan untuk Portugal dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Oke ketua-ketuaku, menuju head to head-nya ya. Dan untuk head to head-nya hanya 2 kali pertemuan riwayat pertandingannya. Head to head itu ya ketua-ketuaku. Georgia pertandingan pertama berhasil mendapatkan kemenangan dengan skor 2-0. Dan untuk Portugal pertandingan yang kedua berhasil mendapatkan dengan skor 4-1. Pertandingan pertamanya yang skor 4-1 ya, dan pertandingan yang kedua dengan skor 2-0. Dan ini yang akan kita bahas pertandingan yang ketiga dari pertemuan kedua timnya. Secara klasmen sementara, Portugal menduduki peringkat yang pertama dan Georgia sendiri menduduki peringkat yang ketiga. Dan di sini ketua-ketuaku hanya selisih 1 poin saja ya. 2 kali
pertandingan berhasil mendapat 4 poin. 2 kali pertandingan berhasil mendapat 3 poin. Berarti Georgia mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali kekalahan. Portugal 1 kali kemenangan, 1 kali hasil seri ya. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Para bandot menyediakan untuk full time handicapnya di 1,5 dan di 1/4. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di over 3/4 dan di 3. Di sini ketua-ketuaku, saya menyarankan untuk mengambil Portugal. Kenapa saya mengatakan Portugal? Karena yang akan memenangkan pertandingan di sini yaitu Portugal. Walaupun head to headnya mereka mempunyai kemenangan yang sama, yaitu 1 kemenangan dan 1 kemenangan ya, karena baru 2 kali pertemuan saja. Secara klasemen memang selisih 1 poin, tapi Portugal yang memenangkan yang berada di peringkat yang pertama. Menurut saya di sini, skor di sini akan jatuh dengan skor 5. Maaf ketua, salah. Ini Portugalnya yang 5. Dan untuk Georgia akan jatuh dengan skor 5-2 atau 5-2 ya ketua-ketuaku. Di sini skornya akan jatuh dengan 2-5. Ketua-ketuaku boleh mengambil untuk Portugal di full time handicapnya 1,5 ataupun 1/4. Kalau ketua-ketuaku lebih nyaman bermain di over, boleh mengambil di 3/4 ataupun di over 3 ya. Oke ketua-ketuaku, kita langsung saja menuju pertandingan yang ketiga ya. Pertandingan yang ketiga di sini kita tidak membahas lagi dari Euro U21. Kita membahas dari Piala Dunia antar klub, mempertemukan Fluminense versus Dortmund. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita menuju statistik 5 pertandingan terakhir untuk Fluminense. Fluminense dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Dan untuk Dortmund sendiri, dari 5 pertandingan terakhir menyapu bersih 5 pertandingan tersebut, yaitu 5 kali kemenangan. Oke ketua-ketuaku, kita menuju head to headnya. Di sini head to headnya belum pernah bertemu antara Fluminense dan Dortmund. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim tersebut di partai Piala Dunia antar klub. Berarti di match besar ya ketua-ketuaku. Ini bukan friendly match. Oke ketua-ketuaku, secara klasemen di sini tim baru saja memulai pertandingan. Kita menuju pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan untuk full time handicapnya di 1 leg-legan ya ketua-ketuaku, ataupun di 1/4. Dan untuk over undernya para bandot menyediakan di 2/3/4 dan di 3 ya ketua-ketuaku over undernya. Menurut saya ketua-ketuaku, di sini yang akan memenangkan pertandingan yaitu Fluminense. Kenapa saya menyarankan Fluminense yang memenangkan pertandingan? Ketua-ketuaku, oke kita singkat saja ya. Liga Brasil ini bukan liga yang disepelekan. Kenapa saya bilang jangan disepelekan ketua-ketuaku? Brasil itu gudang-gudangnya pemain berbakat. Walaupun memang mereka tidak begitu jadi kiblat sepak bola, mereka hanya kiblat skill ya. Pemain-pemain mereka langsung dibawa ke Eropa jika pun ada yang nge-up pemain-pemainnya. Tetapi mereka lah cikal bakal skill football sepak bola ketua-ketuaku. Jadi menurut saya ini tim sama kuat lah. Kalau untuk dikasih pur Fluminense mungkin karena yaitu suka-suka dari para bandotnya saja isi ketua-ketuaku. Kita ambil Fluminense, nahan 1 aja ketua-ketuaku. Nahan 1 ketua-ketuaku. Karena feeling saya di sini menang tipis kok ketua-ketuaku. Skor akan jatuh dengan skor 3-2 ketua-ketuaku. Kalaupun nahan 1 skornya jadi 4-2 ya ketua-ketuaku. Kalau kita ambil handicapnya ya ketua. Kalau ketua-ketua juga mau ngambil di 1/4 juga tidak apa-apa, karena skor juga kita yang akan menang Fluminense. Jadi untuk over undernya ketua-ketuaku, ketua juga boleh mengambil di 2/3/4 ataupun di over 3 karena kena kok ketua-ketua. Oke ketua-ketuaku, ini merupakan match yang ketiga ya. Kita bahas match yang terakhir. Untuk match yang terakhir mempertemukan Rival Plate versus Urawa Red. Oke kita langsung menuju statistik 5 pertandingan terakhir. Untuk Rival Plate dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Oke ketua-ketuaku, Urawa Reds kita menuju ya. Urawa Reds dari 5 pertandingan terakhir hanya berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Oke ketua-ketuaku, kita langsung melihat head to headnya. Dan kembali lagi head to headnya belum pernah bertemu sekalipun. Dan ini merupakan pertemuan pertama dari kedua tim tersebut ya. Oke ketua-ketuaku, Rival Plate dari Argentina, Urawa Reds dari Asia ya. Ketua-ketuaku, di sini kita langsung melihat klasmen kedua tim tersebut.
Untuk klasemen kedua tim tersebut, di sini liga baru saja dimulai ketua-ketuaku. Baru saja dimulai ya ketua-ketua. Dan kita langsung menuju pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan di angka 1 dan di angka 3/4. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 2,5 dan di over 22,4. Oke ketua-ketuaku, di sini prediksi saya yang akan memenangkan pertandingan yaitu Rival Plate. Ketua-ketuaku, di sini saya prediksikan skor di sini akan jatuh dengan skor 3-1. Balik lagi ya ketua-ketuaku, saya memang percaya kepada tim pemain-pemain dari Latin ini ya ketua-ketuaku. Argentina kan masih masuk Latin ya ketua-ketuaku. Memang ketua-ketuaku, saya tidak menyepelekan dari benua Asia yaitu dari Liga Jepang ya ketua-ketuaku. Tapi balik lagi ketua-ketuaku, mungkin di Asia Jepang merupakan tim tua dan begitu juga liga-liganya ya. Tapi untuk di Amerika Latin ya, apalagi Amerika Selatan, Rival Plate juga merupakan tim yang kuat ya. Dia hanya bersaing sama Boca Junior ataupun ya saya rasa memang derby atau rivalnya Boca Junior. Dan untuk di Libertadores ataupun di match Sudamericana, Rival Plate ini merupakan tim tangguh ya. Itu Copa Libertadores itu seperti Liga Championnya Euro ya, Eropa ya. Oke ketua-ketuaku, menurut saya di sini ketua-ketuaku boleh mengambil untuk Rival Plate-nya. Jika ketua-ketua mengambil di Pro 1 juga tidak apa-apa, ataupun di 3/4. Untuk overnya ketua-ketuaku, saya juga lebih sarankan ambil di 2,5 ataupun di 2/4 ketua-ketuaku. Di sini ketua-ketuaku bebas mengambil yang mana karena feeling saya di sini skornya akan jatuh 3-3-1. Kalaupun mengambil kita memberikan poin 1 ke Urawa Reds, kita masih menang ya ketua-ketua karena skornya akan jadi 3-2 ya. Karena ada 1 nambah ya ketua-ketuaku. Oke lah ketua-ketuaku, sampai di sini saja prediksi dari sang ahli bola ya ketua-ketuaku. Sebelum saya menutupkan, salam kepada ketua-ketua semua. Utamakanlah prediksi dan feeling masing-masing ya ketua-ketuaku. Karena bagiku ketua-ketuaku, bagi sang ahli bola ini, prediksi dan feeling ketua-ketua layak diperhitungkan. Oke lah ketua-ketuaku, sampai di sini saya ucapkan salam dari sang ahli bola. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih ketua-ketuaku, salam.